Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 10 pondok pesantren tahfiz Al-Quran di Jawa Tengah. Tahukah kamu, bahwa di jantung Pulau Jawa, ada ribuan anak muda yang setiap harinya menanamkan ayat-ayat suci ke dalam hati mereka. Di antara gunung, sawah, dan kota-kota kecil Jawa Tengah, tersembunyi pesantren-pesantren luar biasa yang telah melahirkan ribuan hafiz dan hafizah Al-Quran. Bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat menempa jiwa. Tempat di mana cinta pada Al-Quran tumbuh kuat, dibimbing para ulama, dengan tradisi yang terjaga ratusan tahun. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 pondok pesantren tahfiz Al-Quran terbaik di Jawa Tengah. Masing-masing punya kisah, metode, dan keistimewaan yang membuatnya layak dikenal dan dikagumi. Tonton sampai akhir, siapa tahu, kamu akan menemukan tempat terbaik untuk membentuk generasi Qurani masa depan. Atau bahkan, tempat untuk menimba berkah Al-Quran bagi dirimu sendiri. Sepuluh. Pondok Pesantren Tahfiz Raudatul Quran, Pati. Salah satu pesantren tahfiz yang berkembang pesat di wilayah Pantura. Pondok pesantren tahfiz Raudatul Quran di Pati yang dimaksud kemungkinan adalah pondok pesantren anak-anak tahfizul Quran Raudatul Falah, PAT RF, yang berlokasi di Bermi, Gembong, Pati. Pesantren ini didirikan untuk mencetak penghafal Al-Quran sejak usia dini, dengan menggabungkan pendidikan formal MI, SMP, SMA, dan pendidikan kepesantrenan, berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sembilan. Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, Bangsri, Jepara. Punya program tahfiz dengan metode Amsilati, mudah dan cepat. Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati di Bangsri, Jepara, didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 2002 oleh Kiai Haji Taufikul Hakim, penemu metode belajar cepat kitab kuning metode Amsilati. Pesantren ini menawarkan dua jalur pendidikan non-formal dan formal, dengan fokus pada penguasaan kitab kuning dan disiplin ilmu lainnya melalui sistem kompetensi dan kompetisi. Fasilitas yang lengkap, program ekstrakurikuler, serta pengembangan ekonomi pesantren menjadi nilai tambah bagi para santri. 8. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Ihya Ulumuddin, Kesugihan, Cilacap. Santri fokus tahfiz sekaligus pendidikan formal dari madrasah hingga perguruan tinggi. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin didirikan pada tanggal 24 November tahun 1925 oleh Kiai Haji Badawi Hanafi di Desa Kesugihan Kidul, Cilacap. Pesantren ini awalnya bernama Langgar Duwur, lalu berubah menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (PPAI) pada 1961, dan akhirnya menjadi Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin pada tahun 1983. Nama terakhir diambil untuk mengenang Kiai Haji Badawi Hanafi dan Imam Al-Ghazali. Pesantren ini menawarkan berbagai program pendidikan formal dan non-formal, serta memiliki lembaga ekonomi seperti Koperasi Al-Ihya dan perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Imam Ghazali. 7. Pondok Pesantren Al-Mubarak, Meranggen, Demak. Dikenal sebagai pusat kaderisasi ulama, salah satu program unggulannya adalah tahfiz. Pondok Pesantren Al-Mubarak Meranggen, Demak, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Mahdum Zain dan Haj Al-Inayah pada tahun 1960-an dan kini dipimpin oleh Kiai Haji Abdullah Ashif Mahdum, LC. Pesantren ini bertujuan mendidik masyarakat menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berkepribadian, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menggunakan sistem pendidikan berbasis kitab kuning dan penanaman tanggung jawab sosial. Fasilitas yang tersedia meliputi asrama, musala, aula, dan kantor, dengan luas tanda kurang lebih 2.300 meter persegi di Jalan Brumbung, Meranggen. 6.
6. Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Magelang. Selain ngaji kitab, juga punya program tahfiz Quran yang kuat. Didirikan oleh Kiai Chudori pada September tahun 1944 di kaki Gunung Merbabu, Tegalrejo, Magelang, pesantren ini kini memiliki lebih dari 2.000 santri. Kiai Chudori, yang merupakan santri dari berbagai pesantren besar seperti Tebuireng dan Lasem, mendirikan pesantren ini setelah melalui perjalanan spiritual dan pendidikan panjang. Saat revolusi kemerdekaan, pesantren ini menjadi benteng perjuangan gerilyawan Republik. Selain menjadi pusat pendidikan Islam, pesantren Tegalrejo juga dikenal sebagai pelindung kesenian rakyat, sebuah tradisi yang terus diwariskan oleh para pengasuhnya. Di bulan Ramadan, pesantren ini mengadakan program pesantren kilat dan buka puasa bersama bagi masyarakat sekitar. Lima. Pondok Pesantren Tahfiz Isi Karima, Karanganyar. Fokus program tahfiz cepat, santri ditargetkan hafal 30 juz dengan metode intensif. Pondok Pesantren Tahfiz Isi Karima adalah sebuah lembaga pendidikan Islam komprehensif di Karanganyar, Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1999 di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Isi Karima. Pesantren ini berfokus pada program tahfizul Al-Quran, mencetak santri penghafal Al-Quran yang fasih berbahasa Arab, dan mendalami ilmu syar'i, dengan visi menjadi kader ulama dan mujahid fisabilillah. Isi Karima memiliki berbagai unit pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, seperti Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah, MTS, Madrasah Aliyah, MA, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ. 4. Pondok Pesantren Tahfiz Raudatul Quran, Semarang. Khusus penghafal Quran, banyak melahirkan qori dan hafiz internasional. Pondok Pesantren Tahfiz Raudatul Quran di Semarang tampaknya merujuk pada dua entitas yang berbeda, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Hufaz di Jalan Telogosari, dan Pondok Pesantren Raudatul Quran di Kampung Kauman. Yang pertama didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Rifaiah pada tahun 2000, fokus pada tahfiz 30 juz dengan pendidikan formal dan diniyah. Sementara yang kedua, terletak di pusat kota Semarang di wilayah Kauman, berawal dari prakarsa Kiai Haji Turmuzi Taslim, dan telah ada sejak 1943 menurut beberapa sumber, dengan asrama santri yang menyatu dengan masyarakat. 3. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hikmah Dua Benda, Brebes. Santri fokus pada tahfiz dan penguasaan ilmu agama, juga terkenal sebagai pesantren besar di Jateng. Pada periode ini, KH Suhaimi mulai membangun asrama santri sebanyak 9 ruang kamar. Hal tersebut disebabkan oleh karena santri yang berasal dari luar daerah Benda, jumlahnya semakin meningkat, dan untuk menampung mereka didirikanlah pondok atau asrama. Dari sinilah kemudian dikenal, Pondok Pesantren Al-Hikmah. Santri fokus pada tahfiz, didukung sistem pendidikan salaf dan modern. Pada tahun 1922 keponakan beliau baru pulang dari menuntut ilmu di Mekah yaitu KH Suhaimi Abdul Ghani. KH Khalil dibantu KH Suhaimi secara bersama-sama menangani desa Benda dan sekitarnya. Mereka berdua berupaya merubah keadaan masyarakat desa Benda dari keterbelakangan menjadi setingkat lebih maju, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, terutama kebudayaan agama. 2. Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Wonosobo. Pesantren besar Nu dengan ribuan santri, banyak yang fokus tahfiz Quran. Pondok pesantren ini berfokus pada pembentukan generasi berakhlak Al-Quran dan telah mendirikan banyak cabang dan lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah, Matak Khusus Al-Quran di bawah naungan Yayasan Al-Asariyah. Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Wonosobo, adalah institusi pendidikan Islam yang didirikan dan berpusat di Kalibeber, yang memiliki sejarah panjang dan telah dikelola oleh beberapa generasi kiai, termasuk Kiai Muntaha bin Nida Muhammad, Kiai Haji Abdurrahim, Kiai Haji Asy'ari,
dan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz. 1. Pondok Tahfiz Yanbu'ul Quran PPYQ Kudus. Pesantren Yanbu'ul Quran didirikan pada tahun 1970 di Kelurahan Desa Kajeksan, Kudus. Dalam perkembangannya, kini pesantren Yanbu'ul Quran telah memiliki 8 cabang berdasarkan tentang pendidikan santrinya dengan lokasi dan pengasuh yang berbeda. Pesantren Yanbu'ul Quran didirikan oleh KH Arwani Amin Said, seorang ulama besar yang sangat dikenal keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran dan Tarikah. Kealiman beliau dalam ilmu Al-Quran dapat dilihat dari kitab karya beliau berjudul Faidul Al-Barakat Fisabil Al-Qiraat, sebuah kitab yang akhirnya menjadi pegangan pokok bagi mereka yang mempelajari qiraah sab'ah bacaan Al-Quran menurut 7 imam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.